anak-anak Tuhan. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita renungan pagi dulu. Sebelum renungan pagi, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah penyembuhan luar dan dalam. Ayat intinya Ibu ambil dari Kisah 10 ayat 38. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Anak-anak Tuhan, Ibu punya cerita. Ada seorang anak yang namanya Joko. Dia lagi sakit. Lalu dia bilang sama mamanya, "Mama, saya lagi sakit." Terus dia berpikir, sebentar lagi saya pasti minum obat. Karena kalau ia setiap sakit harus minum obat. Dia sudah membayangkan mamanya akan membawa botol dan membawa sendok dan obat yang pahit itu akan masuk ke lambungnya. Hanya membayangkan saja dia sudah memuntah. Kebetulan ayahnya baru pulang kerja. "Apa kabar abang?" Dia menjawab, "Menyedihkan. Aku tidak tahu mana yang lebih buruk ayah, obat atau penyakit." "Oh, tapi itu rahasianya," kata ayahnya sambil tersenyum melihat keadaan si Joko. "Maksud ayah, kesembuhan itu paling baik bila datang dari dalam dan luar. Jika kita perbaiki apa yang salah dalam tubuhmu dengan obat, mungkin yang terasa tidak enak atau pahit ini, maka kamu akan merasa lebih baik dari dalam. Dan dari luar, dan bisa kamu kembali ke sekolah, kamu bisa bermain, kamu bisa melakukan hal yang menyenangkan." Dari wajahnya, Joko mulai ada perubahan. Dan Joko berkata, "Ini pasti ada pelajaran rohaninya." Lalu ayah berkata, "Sakit itu sama seperti dosa," katanya sambil meninggalkan ruangan. "Pikirkanlah dengan tenang," kata ayah. Joko berpikir sebentar. "Maksud ayah, karena aku sakit, maka aku tidak bisa melakukan yang lain." Joko mencoba membayangkan apa yang dimaksudnya. Dosa itu seperti penyakit, itu masuk akal? Anak-anak Tuhan, ketika kamu melakukan kesalahan, tugas orang tua adalah menegur, memberikan nasihat. Jika nasihat tidak membuatmu berubah, mungkin orang tua akan memberikan hukuman yang akan membuatmu mengerti bahwa itu tidak boleh kamu lakukan, karena itu bisa menghancurkan hidupmu secara mutlak. Lalu ayah mendatangi Joko dan berkata, "Membiarkan Yesus masuk ke dalam hatimu itu seperti minum obat atau mendapat nasihat atau hukuman dari orang tuamu. Itu sangat kamu butuhkan supaya kamu sembuh, supaya kamu jadi anak yang baik. Bukan karena orang tuamu tidak menyayangimu, tetapi mereka sangat menyayangimu." Anak-anak Tuhan, kadang Yesus ingin kamu lakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan, seperti meminta maaf kepada orang lain ketika kamu salah. Ya, kadang kita gengsi menerima hukuman dari orang tua ketika kita melakukan kesalahan, atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum obat yang rasanya pahit. Lalu Joko berpikir sejenak. Ayah memang, Yesus menyembuhkan dari luar dan dalam dan membuat hidupmu lebih baik. Saat itu Ibu Joko datang membawa obat dan sendok, lalu dia membuka mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, aku sedang mengalami pemulihan dari luar dan dalam hatiku. Anak-anak Tuhan, masih ingatkah Sakeus, sang pemungut pajak dari orang-orang? Dia menyesal karena selama ini dia tidak jujur, dan dia merasa bahwa Yesus mungkin dapat menolongnya. Suatu hari Yesus mengetahui bahwa Yesus segera akan datang ke Jeriko. Tapi masalahnya, orang-orang juga ingin melihat Yesus sama seperti Sakeus. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa Sakeus tubuhnya sangat pendek dan dia sangat susah untuk mendekat dengan Yesus. Bahkan melihatnya pun, karena sangat banyak orang yang ingin melihat Yesus atau mengelilingi Yesus, memiliki keinginan yang sama seperti dia, ingin melihat, ingin dekat dengan Yesus. Dan dia berpikir, bagaimana caranya? Saya harus melihat Yesus, saya harus berbicara dengan dia, harus melihat Yesus. Dan dia menemukan satu tempat, dia memanjat pohon, dan ketika Yesus lewat,
Maka Yesus memanggil Sakeus. Sakeus, turunlah, aku akan singgah di rumahmu. Anak-anak Tuhan, ketika Sakeus meminta pengampunan dan memutuskan untuk menebus kecurangannya kepada setiap orang yang pernah ditipunya, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepadamu di rumah ini. Lukas 19 ayat 9. Sungguh senang hati Sakeus. Dia merasa kesembuhan dari luar dan dari dalam ketika Yesus mengampuni dia dan memberikan keselamatan bagi dia. Anak-anak Tuhan, pengalaman Joko dan mungkin pengalaman anak-anak Tuhan ketika diberikan nasihat oleh orang tua, pengalaman Sakeus boleh menjadi pengalaman bagi kita. Jadi anak-anak Tuhan, ketika kamu sakit, kamu harus minum obat. Ketika kamu melakukan kesalahan, orang tua harus menasihati. Ketika nasihat tidak bisa, harus memberikan apa? Bahkan hukuman, supaya kamu tetap berjalan di jalan yang benar dan kamu menjadi anak baik. Ketika kita banyak dosa, kita harus datang kepada Yesus memohon pengampunan. Sampai di sinilah renungan pagi kita, karena kita diberkati oleh Tuhan sepanjang hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Enggak digunakan mulai